Seorang buta yang tidak melihat sebelumnya memenangkan lotre sebesar 30 juta. Suaminya kemudian datang dengan racun untuk membunuh. Untungnya, si buta menerima pesan teks yang memprediksi masa depan sebelumnya. Dia mendengar isi pesan melalui earphone. Suamimu akan memaksamu minum vitamin. Jangan makan. Namun, suaminya muncul tepat saat dia mendengarkan pesan. Untuk menghilangkan kecurigaan suaminya, dia terpaksa menelan racun itu terlebih dahulu. Suaminya merasa senang setelah melihat keberhasilan. Dia pergi memanggil mertuanya untuk bangun agar bisa berbicara. Si buta merasakan suaminya pergi. Dia segera pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan pil. Namun setelah terhindar dari bahaya, dia mulai meragukan keaslian pesan itu. Tidak mungkin, Zhang tidak mungkin membahayakanku. Tapi demi keamanan, dia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya. Tak disangka, saat dia dengan sigap menelpon sahabatnya, tiba-tiba, suara dering ponsel sahabatnya terdengar di kamar mandi. Setelah memastikan lokasi, dia langsung menutup telepon. Lalu dia berjalan ke lemari untuk mencoba membukanya. Detik berikutnya, setelah merasakan sesuatu yang berbeda jatuh di depannya, dia tetap menahan reaksi instingnya dan tidak terkejut berteriak. Diam-diam dia berjongkok dan meraba ke dalam karung. Setelah dia memastikan itu adalah bau darah manusia, dia kembali meraba kalung sahabatnya yang sudah dikenal. Menentukan melalui pola ukiran dan tekstur kalung. Itu adalah hadiah ulang tahun yang diberikan untuk sahabatnya. Jiao Jiao. Jiao Jiao adalah orang yang dia butuh. Tapi kenapa dia harus melakukan ini? 30 juta itu jelas adalah harta bersama pasangan. Apakah dia ingin menguasainya sendiri? Saat itu suaminya segera datang keluar untuk mengingatkan. Mereka tidak sabar untuk pergi ke pusat lotre untuk mengambil hadiah besar. Tokoh utama, Xiao Li, hanya bisa segera meletakkan tubuh itu kembali ke dalam karung. Dia mengerahkan semua tenaga untuk meletakkannya kembali ke lemari tanpa bersuara. Xiao Li, segera, kemudian mencuci sisa-sisa darah di tangannya dengan air. Sambil membersihkan kalung sahabatnya juga. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan membuka pintu dengan tenang. Segera menjelaskan bahwa dia sakit perut sehingga lama di toilet. Untungnya, suaminya masih belum curiga. Keduanya masih tampak baik-baik saja saat turun ke bawah. Namun, tokoh utama baru saja dibantu naik ke mobil. Dia teringat pesan teks lain yang baru saja diterima. 1 jam kemudian, hutan pinggiran kota. Kamu akan dibunuh dengan cara disembelih. Memikirkan tentang tubuh yang tersembunyi di toilet terasa begitu nyata. Dia tidak bisa tidak percaya pada kekuatan ramalan pesan teks itu. Xiao Li segera memutuskan bahwa ia harus melarikan diri. Setelah suaminya mengemudi di jalan tol, ia berpura-pura sakit perut lagi. Namun suaminya malah takut dan secara aktif mengajukan banyak pertanyaan. Di mana kamu meletakkan tiket lotre? Biarkan saya mengurusnya untukmu. Namun Xiao Li begitu gugup hingga tidak berani berbicara. Mertuanya yang kasar langsung merampas tasnya. Namun setelah pencarian, tiket lotre itu tidak ditemukan. Di mana tiket lotre itu? Xiao Li cepat-cepat berkata untuk menyelamatkan diri. Pasti tadi tidak sengaja tertinggal di area istirahat. Ajak seluruh keluarga untuk segera kembali ke area istirahat mencarinya. Suaminya berpura-pura percaya dan segera kembali ke area istirahat untuk berpura-pura. Bahkan setelah mereka tiba di tempat penjaga, ia sangat memperhatikan. Xiao Li berkata padanya untuk segera mencari tiket lotre secara terpisah. Ia menjadi gugup dan segera meninggalkan kantor polisi. Setelah memastikan suaminya pergi, Xiao Li langsung berubah. Ia terus berjalan maju sambil berteriak bahwa ia ingin melapor. Seolah-olah bahasa yang ia katakan dalam pesan singkatnya akan segera terungkap. Namun saat itu, polisi di ruang administrasi tidak bergerak sama sekali. Apakah ada orang di sana? Saya ingin melapor. Xiao Li,